Matius 8 ayat 1 sampai 4. 3, 2, 1. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sore ini saya ingin berkhotbah dengan judul penyembahan adalah kunci untuk mujizat spontan. Seringkali kita mengiring Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, dan semua kita ingin supaya kita mengalami mujizat secara spontan. Amin. Kita berdoa dan kita berharap habis doa langsung terjadi, ya. Dan saya percaya kalau kita juga memperhatikan Alkitab, banyak mujizat juga seperti itu. Seperti sore hari ini kita membaca firman Allah, dan Alkitab dengan jelas dikatakan bahwa seketika itu juga orang ini disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya percaya hal yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah keintiman dengan Tuhan. Amin. Dan keintiman dengan Tuhan itu hanya bisa dapat dikatakan, diukur dari bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Ya. Di dalam Injil Matius pasal 7, saya tidak catat di sini, tapi ayat yang ke-21 sampai 23, Yesus dengan jelas berkata bahwa bukan orang yang berseru Tuhan yang akan diselamatkan. Ya. Dan dengan jelas Yesus mengatakan bahwa "Nyala kamu, aku tidak mengenal kamu." Kata Yunani yang dipakai untuk mengenal itu berasal dari kata Yunani ginosko, itu mempunyai arti keintiman. Ya, secara khusus itu bicara tentang hubungan suami istri. Artinya bicara tentang kedekatan. Yesus akan datang kembali dan dia mencari orang-orang yang betul-betul dikenal oleh Tuhan. Amin. Bukan saja orang-orang yang pergi ke gereja. Nah, kata lain juga dari penyembahan, saya meneliti Bapak Ibu Saudara, adalah kata lain dari penyembahan adalah mencium. Nah, orang mencium seseorang karena kenal baik, betul? Bahkan harusnya sangat dekat, karena tidak mungkin saudara pergi di Puri Indah Mall, dan waktu saudara masuk, saudara lihat satpam, langsung saudara datang dan cium satpam. Kalau saudara lakukan itu, artinya ada yang salah dengan saudara. Karena penyembahan ini bicara tentang keintiman, kedekatan. Dan Alkitab tadi kita baca Bapak Ibu Saudara-saudara, orang kusta ini datang kepada Tuhan. Alkitab mengatakan lalu dia sujud menyembah dia. Ya. Orang ini datang kepada Tuhan tidak sekedar datang, tapi dia sungguh-sungguh datang dan sujud menyembah Tuhan. Ya. Nah, kata menyembah di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin banyak kita pernah dengar, ya, berasal dari kata proskuneo. Proskuneo itu mempunyai arti selain sujud menyembah, itu mempunyai arti memuja, jatuh menyembah di hadapan orang lain. Jadi kita datang di dalam ibadah, baik itu ibadah pagi dan ibadah sore,
Harusnya tujuan utama kita datang beribadah adalah untuk menyembah Tuhan. Amin. Dan penyembahan itu bukan sekedar menyanyi. Penyembahan itu bicara tentang keintiman, persekutuan. Saya pernah cerita di tempat lain, beberapa minggu lalu saya khotbah. Saya dengar cerita ini dari pendeta Chris Manusama. Ya, beliau menceritakan bahwa satu waktu dia ada di kantornya, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan dia dengar di lobi kantornya ada orang yang sedang menyanyi. Ya, menyanyi dengan suara keras. Dan pendeta Chris Manusama keluar, dan ternyata ada orang gila. Dan dia menyanyi lagu Ambon, karena ini kejadiannya di Ambon. Ya, dia menyanyi sambil mama bakar sagu, mama tak bakar dan sagu-sagu. Ya, dia plesetkan lagu Ambon. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, Chris Manusama minta kepada, dia kasih uang kepada orang itu, dan dia minta satpam untuk mengeluarkan orang itu dari kantornya, keluar, disuruh keluar. Waktu dia jalan masuk, waktu dia sedang jalan masuk, Tuhan bicara kepada dia, kamu lihat, kalau menyanyi, orang gila saja bisa menyanyi. Jadi kalau saudara pikir, oh, Pak Pendeta, saya sudah nyanyi kok di ibadah, orang gila juga bisa nyanyi. Kalau saudara cari di YouTube, karena kebetulan saya juga punya channel YouTube, jelek-jelek begini tapi YouTuber saudara. Saya akan menemukan ada orang gila yang suaranya bagus sekali. Tapi apa bedanya kita dengan Tuhan? Kalau kita bicara kita dengan Tuhan, kita sedang bicara tentang keintiman, pengenalan. Ya. Kenapa? Pengenalan kita akan Tuhan itu adalah tujuan utama Tuhan menciptakan kita. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 43 ayat 7 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya, Yesaya 43 ayat 7. Minta maaf kalau saya tidak terlalu pandai menggunakan alat ini, jadi yang di multimedia boleh tolong saya. Ya, jangan sampai saya tindih salah dan semua kacau. Saudara, ayat itu di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, sebab mereka semua telah dipanggil dengan namaku, mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku. Jadi Tuhan menciptakan kita sebenarnya hanya ada satu tujuan, yaitu untuk mengagungkan Tuhan. Amen. Ya. Yang lain itu berikut, kawin itu berikut, menikah itu berikut. Jadi jangan pikir bahwa tujuan Tuhan itu untuk supaya, ya, apa yang disebut dengan istilah teologi prokreasi, ya, melahirkan keturunan. Itu tujuan berikut. Tujuan utamanya adalah kita diciptakan untuk mengagungkan Dia, untuk memuji Dia. Kenapa saya perlu tekankan ini? Karena ini adalah kunci untuk kita mengalami mujizat secara spontan. Karena ini yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara. Kenapa kita tidak atau jarang melihat mujizat? Kenapa kita tidak mengalami mujizat? Ya. Karena kita tidak intim dengan Tuhan. Kita hanya menjadikan Tuhan itu satpam kita. Ya. Yang lebih repot, ada orang yang pulang kerja capek. Dia bilang, Tuhan capek, pijit dong. Oh, Tuhan kok jadi tukang pijit? Kan keterlaluan. Ya. Tuhan adalah sahabat terbaik kita. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, saya juga menulis di dalam catatan saya bahwa mujizat hanya dapat terjadi saat kita menyembah Dia. Mujizat spontan hanya terjadi. Kenapa? Karena hadirat Tuhan adalah ladang yang subur untuk mujizat Tuhan. Kenapa?
banyak mujizat terjadi waktu orang menyembah Tuhan. Karena disitulah Tuhan hadir. Perhatikan Yesus. Alkitab mengatakan bahwa kemana saja dia pergi, dia bertemu dengan orang mati, dia bangkitkan. Dia bertemu dengan orang kelaparan, dia mengubah 5 roti menjadi 2 ekor ikan. Dia memenuhi keperluan mereka. Kenapa? Karena mereka dekat dengan dia. Karena keintiman adalah ladang yang subur. Saya lupa tahunnya, tetapi beberapa tahun yang lalu, Reinhard Bonnke belum meninggal, itu saya memang tidak hadir, tapi saya mendengar kesaksian. Ya, Reinhard Bonnke ingin mengadakan KKR di Surabaya. Dan pada hari H, KKR itu dibatalkan oleh pemerintah. Orang sudah datang, orang dengan jilbab-jilbab sudah datang. Mereka hadir di stadion. Banyak orang sudah hadir. KKR tidak bisa dilakukan. Tapi beberapa penyanyi mulai menyanyi dari panggung. Dan hadirat Tuhan turun. Tidak ada yang pergi mendoakan orang-orang dari agama seberang yang hadir. Tapi mujizat mulai terjadi. Mereka mulai disembuhkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan hadir. Amin. Amin. Kalau engkau ingin lihat mujizat Tuhan dalam rumah tanggamu, hadirkan hadirat Tuhan. Amin. Jangan biarkan rumah tanggamu seperti neraka. Hadirkan Tuhan dalam rumah tangga. Karena waktu dia hadir, dia akan melakukan mujizat. Amin. Pemazmur dengan jelas mengatakan Allah bertakhta di atas pujian orang Israel. Allah bertakhta di atas pujian kita. Kalau dia sudah bertakhta, maka apa yang terjadi? Dia akan lihat kebutuhan kita. Amin. Kalau sudah kekurangan, dia akan berkati. Kalau sudah sakit, dia akan sembuhkan. Kalau sudah putus asa, dia akan beri pengharapan yang baru. Dia akan berikan jalan keluar bagi kita waktu dia hadir. Karena dia tidak menjadi penonton. Dia tidak akan duduk di atas pujian kita dan dia berkata, anak-anakku di Indonesia, memang keadaan ekonomi sedang sulit, terjadi inflasi yang luar biasa dan dampaknya sampai di surga, jadi jangan minta apa-apa. Saya percaya tidak. Amin. Karena dia adalah Allah yang baik. Amin. Amin. Persoalan kita tidak lihat mujizat Tuhan karena kita tidak intim dengan dia. Kita tidak dekat dengan dia. Yang dibutuhkan oleh orang percaya pada saat ini bukanlah berkat yang lebih, tapi keintiman yang lebih dalam. Tadi saya sudah katakan dari awal, Yesus akan datang kembali. Dan dia hanya mencari mereka yang intim dengan dia. Amin. Yang ginosko dengan dia, yang dekat dengan dia, sehingga dia mengenal saya dan saudara. Nah, ada 2 hal yang kita bisa belajar. Penyembahan adalah kunci untuk mujizat yang spontan, karena Tuhan mau supaya kita mengalami mujizat. Amin. Amin. Tahukah saudara, Tuhan lebih menginginkan mujizat bagi saya dan saudara dibandingkan kita. Kenapa? Karena tujuan mujizat itu bukan saja untuk menolong persoalan kita. Tujuan mujizat adalah supaya anak Allah dimuliakan. Tujuan mujizat supaya Yesus ditinggikan. Tujuan mujizat supaya orang percaya bahwa sungguh Tuhan dahsyat dalam kehidupan. Itu tujuan mujizat. Itu sebabnya Tuhan lebih ingin melakukan mujizat daripada saya dan saudara. Tetapi sekali lagi, mujizat hanya bisa terjadi apabila kita intim dengan dia. Nah, saya menulis di sini bahwa ingat bahwa Tuhan itu satu pribadi atau pribadi. Pribadi itu memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, pribadi itu adalah satu pribadi yang tidak akan memaksa untuk melakukan mujizat. Yang perlu kita lakukan
Seperti orang kusta ini, dia datang kepada Yesus dan dia berkata, jika Tuhan Engkau mau, maka Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia sudah punya kemauan untuk mengalami mujizat. Dia datang dengan kerinduan untuk mengalami mujizat. Dan kerinduan itu mendapatkan respon yang paling baik dari Tuhan, yaitu Tuhan menyembuhkan dia. Saya dan saudara, waktu kita datang dalam kepada Tuhan dengan masalah-masalah kita, maka saya dan saudara harus lebih dahulu ingin dengan kuat, ingin akan mujizat Tuhan. Ya. Nah, saya percaya keinginan itu hanya bisa lahir dari keintiman dengan Tuhan. Karena waktu kita intim dengan Tuhan, kita kenal siapa Tuhan kita. Kita kenal bahwa Tuhan itu baik. Biasanya orang yang bersungut-sungut itu karena mereka tidak kenal Tuhan. Betul? Tadi saya katakan bahwa Mazmur mengatakan Allah bertakhta di atas pujian orang Israel atau orang percaya. Kalau begitu saudara bersungut-sungut, siapa yang bertakhta? Iblis yang bertakhta. Itu sebabnya iblis berkata, terus bersungut, terus salahkan orang, terus salahkan orang, terus salahkan Tuhan. Saya dan saudara harus sadar bahwa Tuhan menginginkan yang terbaik bagi kita. Ada ungkapan yang mengatakan, kalau saudara terus mengatakan Tuhan Engkau baik, setiap pagi Engkau bangun tidur dan Engkau angkat tangan, dan Engkau berkata Tuhan Engkau baik, Engkau terlalu baik. Saya tidak mengerti banyak hal yang sedang terjadi dalam hidupku, tapi aku tahu Engkau baik. Maka dia akan menjadi Tuhan yang baik buat engkau. Mungkin engkau sedang sakit, dan engkau datang kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak peduli apa kata dokter, tapi saya hanya percaya satu hal, oleh bilurmu saya sudah disembuhkan. Maka mujizat pasti akan terjadi. Seringkali kita lebih percaya dokter daripada janji Tuhan. Ya. Saya tidak tulis di sini, tapi saya ingat ada satu kesaksian John Osteen, bapak dari Joel Osteen. Ya, kalau saudara suka nonton U Channel, ya, gereja yang terbesar di Amerika sekarang. Kalau tidak salah jemaatnya 32.000. Mereka pakai stadion baseball kalau tidak salah ibadahnya. Bapaknya John Osteen, satu waktu dia sedang berkhotbah di KKR, dan ayatnya adalah 1 Petrus 2 ayat 24 bagian terakhir, oleh bilurnya kamu sudah disembuhkan. Ya. Dan waktu dia berkata seperti itu, ya, oleh bilurnya kamu sudah sembuh, dia ulang. Ada seorang ibu yang hadir di ibadah itu, dan dia sudah kanker stadium 4. Dia dengar John Osteen berkata, terus katakan dengan iman, oleh bilurnya kamu sudah sembuh, oleh bilurnya aku sudah sembuh, oleh bilurnya aku sudah sembuh. Ibu ini terus berkata, dan mujizat belum terjadi. Tapi dia pulang ke rumah, di kamar mandi, dia berkata, oleh bilurnya aku sudah sembuh. Dia pergi ke dapur, oleh bilurnya aku sudah sembuh. Dia pergi ke kamarnya, dia berkata, oleh bilurnya aku sudah sembuh. Teriakan imannya, deklarasi firmannya mulai naik. Kalau saya bisa gambar, mulai naik ke atas, naik ke plafon, makin lama naik ke atas, sampai ke langit, dan kemudian sampai ke takhta Allah. Dan mendadak dia disembuhkan Tuhan. Dia pergi ke dokter, kankernya sudah bersih. Kenapa? Karena waktu engkau intim dengan Tuhan, Tuhan akan melakukan mujizat. Hari itu saudara, terus membangun keintiman dengan Tuhan. Lalu kita baca perjanjian lama, 2 Tawarik 16 ayat 9. Tuhan datang berfirman kepada Raja Asa, ya, karena dia meminta bantuan kepada Ben-Hadad, Raja Aram, untuk membantu dia melawan, ya, Baesa Raja Israel. Nah, Tuhan marah karena sebelumnya dia baru saja memperoleh kemenangan dengan pertolongan Tuhan.
Tapi kemudian dia meminta bantuan kepada Raja Aram. Dia meminta bantuan kepada raja yang tidak percaya kepada Tuhan. Kemenangan memang dia miliki. Tapi Tuhan berkata di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Ada banyak kebodohan yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita tidak percaya bahwa dia mau lakukan yang terbaik. Dan kita mulai kecewa. Padahal sebenarnya dari surga, matanya selalu tertuju kepada kita. Dia melihat engkau. Saya tidak mengenal engkau, tapi dia kenal engkau. Dia tahu pergumulanmu. Dia tahu kesulitanmu. Dia tahu masalah rumah tanggamu. Dia tahu sakit penyakit. Dia tahu. Dia sedang menunggu engkau datang kepada dia. Dia sedang mencari, menunggu engkau. Dia sedang menunggu engkau untuk melakukan mujizat. Karena dia lebih menginginkan melakukan mujizat daripada keinginan kita sebenarnya. Sehingga kita sudah berdoa beberapa waktu, kita mulai kecewa. Halah, sudah. Kita harus terus intim. Amin. Bahkan kadang-kadang memang saya sedang bicara mujizat spontan, tapi kadang-kadang dibutuhkan waktu, ya, dibutuhkan waktu. Tuhan melakukan mujizat. Kalau sedang baca kitab Daniel, Daniel saja berdoa untuk Israel. Dibutuhkan 21 hari karena ada peperangan di angkasa, di udara. Karena ada penguasa Babilonia yang menahan dia, ya. Artinya saya dan saudara perlu terus bertekun. Kalau saudara ingin melihat mujizat spontan, bangun keintiman dengan Tuhan. Dan waktu engkau bangun keintiman dengan Tuhan, engkau mulai berkata-kata, mengingatkan. Firman Allah berkata, engkau mengingatkan janjinya bagi engkau. Bukan Tuhan pelupa, tapi itu iman. Ya, itu iman. Kalau kita baca Alkitab, dalam Kejadian 32 ayat 26, Alkitab mengatakan, dan perikop itu menceritakan tentang Yakub bergumul dengan Allah, ya. Dan dikatakan di situ dalam ayat yang ke-26, Kejadian 32 ayat 26, lalu kata orang itu, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Yakub sadar bahwa berkat yang sebenarnya itu hanya datang dari Tuhan. Ya, Yakub adalah seorang yang licik. Dia menipu kakaknya, dia menipu mertuanya. Alkitab mengatakan dia berulang-ulang menipu. Dia seorang penipu, karena Yakub artinya penipu. Dan dengan kelicikannya, kelihatannya dia berhasil. Tapi dia hidup dalam ketakutan dengan kakaknya Esau. Sampai dia bergumul dengan malaikat Allah. Ini bicara tentang keintiman juga. Sampai tahap itu baru dia berkata, aku tidak akan memberkati engkau jika engkau tidak memberkati. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi apabila engkau tidak memberkati aku. Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa kita tidak melihat mujizat-mujizat dalam kehidupan kita? Karena seringkali kita doa, tapi kadang-kadang kita tambah dengan kata, ya Tuhan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Kelihatannya rohani, tapi kadang-kadang itu adalah kata-kata yang sedikit meragukan apakah Tuhan mau jawab atau tidak. Ya. Saudara berpikir bahwa, nah ini kan ada, Yesus juga berdoa, bukan kehendak-Ku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Iya kan? Waktu dia bergumul di Taman Getsemani. Tapi sudah beberapa penafsir mengatakan bahwa sebenarnya
terjemahannya itu kurang tepat. Kenapa? Karena Yesus tidak bingung dengan kehendak Bapa. Yesus tahu bahwa dia harus pergi ke salib. Ya, Yesus tahu bahwa dia harus mati untuk manusia. Yesus tahu visinya, tetapi sebagai manusia sejati, manusia 100%, ada ketakutan. Ya. Ada penafsir yang mengatakan lebih tepat ayat itu dikatakan Yesus berkata, Bapa, tolonglah supaya aku dapat melakukan kehendak-Mu. Ya. Banyak kali kita gunakan kata-kata Yesus seolah-olah kita seperti rohani, seperti Yesus. Tidak. Nah, Tuhan mau supaya kita menjadi pribadi. Kalau kita ingin lihat mujizat spontan, hanya ada satu cara, yaitu kita intim dengan Tuhan dan kita mulai berkata-kata dengan iman. Kita mulai deklarasi dengan iman. Kita mulai ngotot. Ya. Kenapa? Karena kita adalah anaknya. Amin. Dan Bapa kita adalah Bapa yang paling baik. Ada banyak hal terbaik yang Dia sedang merancangkan bagi kita. Tapi Dia menunggu anak-anaknya. Apakah engkau percaya kepada Dia? Saya pernah membaca buku dari Robert Liardon, seorang penginjil muda yang terkenal di Amerika. Dia dipakai Tuhan dari usia 8 tahun. Dia dibawa ke surga. Tapi ada satu kisah yang saya sangat diberkati. Mungkin kalau saudara kurang percaya, itu hak saudara. Tapi dia menceritakan waktu dia dibawa ke surga, dia dengan Yesus jalan-jalan di surga. Dan dia lihat ada satu gedung besar di surga. Ya. Dan dia bertanya, Tuhan, yang gedung besar itu apa, Tuhan? Dan Yesus berkata kepada dia, anakku, itu adalah gudang. Dia kaget. Dia bilang, Tuhan, kan engkau mampu menciptakan segala sesuatu. Kenapa di surga perlu gudang? Dan singkat cerita mereka berjalan bersama-sama dan masuk ke gedung besar itu. Dan di situ ada tangan, ada kaki, ada semua bagian tubuh, ada mobil, ada motor, ada semua kebutuhan manusia di situ. Yesus berkata, ini adalah persediaanku untuk orang percaya. Waktu orang percaya berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan intim, aku akan mengutus malaikatku mengantarkan apa yang mereka perlukan. Tetapi tadi seperti saya katakan, Daniel saja perlu berdoa 21 hari. Seringkali kita kalau ada di dalam KKR, ada pendeta berkhotbah, kita angkat tangan, kita maju. Kita begitu yakin karena firman Tuhan menguatkan kita, memberkati kita, membuat kita berapi-api. Tapi waktu pulang ke rumah memang awalnya masih api-api, masih semangat berdoa, yakin Tuhan pasti dengar doa. Tapi biasanya cuma bertahan 1 minggu lebih atau 2 minggu. Kita mulai bertanya, apakah ini kehendak Tuhan atau bukan kehendak Tuhan? Ya, apakah Tuhan mau menjawab doa kita atau Tuhan tidak mau? Apakah saya layak menerima atau saya tidak layak? Sehingga seringkali, ya, Tuhan sudah menjawab doamu untuk memiliki mobil. Malaikatnya sudah antar dekat di rumahmu. Tapi waktu mendekati rumahmu, engkau dan istrimu sedang terjadi peperangan. Dan Tuhan bilang, kalau itu mau pulang dulu. Karena mobil itu akan hancur karena mereka sedang berperang seperti Rusia dan Ukraina. Banyak kali kita tidak lihat mujizat karena sebenarnya kita tidak siap untuk mengalami mujizat. Tuhan lebih menginginkan mujizat terjadi dalam kehidupan kita karena Dia punya tujuan yang besar. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan teman kelas dari istri saya waktu kami kuliah di Malang. Dia juga seorang pendeta. Dan dia menceritakan satu cerita yang agak lucu, tetapi bagi saya luar biasa. Waktu dia menikah, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya hanya mau punya 2 anak. 1 perempuan, 1 laki. 1 pasang Tuhan.
Ya. Dan singkat cerita, anak pertama perempuan lahir. Anak kedua dia mulai hamil. Ya, dia pergi ke dokter. Dokter tidak bisa pastikan jenis kelaminnya. Ya, masih tidak jelas. Ya, tapi dia selalu berkata kepada dokter, dokter saya percaya ini anak laki-laki. Nah, di dalam doa-doanya dia selalu begini, Tuhan, biarlah kehendakmu jadi. Tapi saya mau anak laki-laki, Tuhan. Kehendak Tuhan jadi, tapi mau anak laki-laki. Dan semua orang lihat wajahnya, katanya begitu. Kalau orang hamil, kalau anak laki-laki, penampilan ibu hamilnya berbeda dengan anak perempuan. Ya. Wah, kamu kelihatan akan melahirkan anak perempuan dari apa yang jadi dengan kamu, apa yang kelihatan dari kamu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, waktu dia melahirkan anak laki-laki. Kenapa? Karena Tuhan menghargai iman. Iman yang menggerakkan Tuhan untuk melakukan mujizat. Kalau kita sudah intim dengan Tuhan dan kita beriman kepada Tuhan, mujizat bagi Tuhan itu sepele. Yang kedua, penyembahan adalah kunci untuk mujizat spontan, karena bagi Tuhan mujizat itu sepele, seperti apa yang tadi saya katakan. Karena saudara, mujizat itu, ya, kalau kita perhatikan, ya saya ke bawah dulu, ya. Mujizat itu terjadi bukan karena kondisi kita begitu siap. Mujizat terjadi karena ada rencana Tuhan yang besar. Amin. Kondisi kita bisa tidak siap, tapi rencana Tuhan itu yang terbaik menurut Tuhan. Sehingga dia akan melakukan mujizat. Dan dia tidak tergantung kepada kondisi kita. Ya. Tuhan tidak tergantung kepada inflasi yang ada di dunia ini. Tuhan tidak tergantung dengan apapun. Dia hanya melihat iman kita. Dia hanya mau untuk melakukan mujizat yang terbaik bagi kita. Ya. Ada ungkapan yang lain, Tuhan tidak peduli dengan masa lalu, Dia lebih peduli dengan masa depan. Amin. Dia mau hidupmu menjadi tanda ajaib, menjadi alamat bagi banyak orang. Ya. Saya tidak catat di sini, tapi saya ingat Daud, saudara. Ya, saya suka cerita ini kalau saya bicara tentang pujian penyembahan. Karena Daud adalah model seorang yang mengalami mujizat Tuhan karena keintiman dengan Tuhan. Daud, banyak pengkhotbah mengatakan bahwa Daud adalah anak tertolak. Karena faktanya, ya, dalam 1 Samuel pasal 16, waktu Samuel pada waktu itu adalah seorang yang besar. Kenapa? Karena dia punya 3 jabatan. Dia adalah hakim, dia adalah nabi, dia adalah imam. Hanya Yesus yang punya 3 jabatan yang sama. Dia datang ke rumah Isai. Tujuannya sudah jelas, untuk mengurapi seseorang menjadi raja. Dan Alkitab mengatakan, kakak-kakak Daud lewat. Tapi Tuhan bilang bukan mereka. Dan Samuel bertanya, apakah ada anakmu yang lain? Dan Yesaya berkata ada 1, tapi dia sedang menjaga kambing 2-3 ekor. Artinya ada 5 ekor. Artinya mereka bukan peternak yang kaya. Betul? Bayangkan ada pejabat besar datang di rumah, anaknya disuruh jaga. Artinya dalam logika berpikirnya, kamu ada di sini pun tidak akan dipilih. Kamu tidak berguna. Lebih baik kamu jaga di belakang sana, di padang sana. Karena kamu tidak masuk kategori. Ya. Tapi Alkitab mengatakan, Tuhan bilang panggil dia. Dan dia datang secara fisik. Alkitab mengatakan bahwa mukanya kemerah-merahan. Ini bukan bicara tentang dia siap menjadi raja. Artinya dia sangat polos, sangat sederhana. Tapi Daud adalah seorang yang intim dengan Tuhan.
Daud adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, promosi Tuhan itu gampang. Amin. Amin. Saya suka menggambarkan seperti ini. Kalau engkau dekat dengan raja, engkau akan dapat berkat raja. Betul? Engkau akan dapat fasilitas raja. Kenapa? Kalau engkau orang dekat, pasti. Saya tidak tahu di Jakarta, tapi saya lihat di daerah, ya. Itu kalau orang yang dekat dengan bupati, dia bisa saja pakai mobil bupati. Dia punya fasilitas. Ada di jemaat kami, dia adalah ajudan dari wali kota Manado. Masih sangat muda, tapi cinta Tuhan luar biasa. Ya. Dan dia diberi fasilitas mobil, sopir pribadi, padahal cuma ajudan. Kenapa? Karena dia dekat dengan wali kota. Nah, kalau engkau dekat dengan Tuhan, kemudian engkau tidak diberkati, pertanyaannya, ada yang salah. Mungkin engkau tidak kelihatan dekat tapi tidak dekat. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Raja di atas segala raja, sudah pasti kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Sudah pasti kita adalah orang yang mengalami mujizat. Sudah pasti kita adalah orang yang ditolong Tuhan. Karena Tuhan merancangkan yang terbaik bagi saya dan saudara. Mujizat promosi dari Tuhan itu sepele. Keadaanmu tidak bisa membatasi Tuhan. Itu sebabnya Daud dari padang pengembalaan berangkat ke istana. Kenapa? Karena dia intim dengan Tuhan. Keintimannya dibuktikan dengan dia akhirnya menjadi raja. Dia, justru Daudlah yang menciptakan praise and worship. Dari zaman sekarang banyak orang gereja mengadopsi pujian penyembahan. Itu sudah dialami atau dilakukan oleh Daud, ya, ribuan tahun lalu. Dia membangun kemah Daud. Dia membentuk barisan puji-pujian selama 24 jam di kemah Daud. Dan itu sebabnya dinubuatkan bahwa akan dibangun kembali kemah Daud. Di Kisah Para Rasul diingatkan bahwa kemah Daud akan didirikan. Bicara tentang pujian penyembahan. Daud seorang yang intim dengan Tuhan. Promosi terus datang, mujizat terus datang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau ingin promosi apa dari Tuhan? Engkau ingin mujizat apa dari Tuhan? Bagi Tuhan itu sepele. Tuhan dapat melakukan mujizat. Saya menulis di sini, krisis, masalah, penyakit adalah ladang yang subur untuk mujizat. Kalau engkau sedang mengalami masalah, justru itu peluang, kesempatan untuk lihat mujizat. Amin. Masalah bukan berarti Tuhan sedang menghukum engkau. Memang Alkitab berkata bahwa ada orang yang dihukum Tuhan. Tapi saya mau katakan, jangan selalu berpikir salah tentang Tuhan. Ya. Ada seorang ibu yang datang ke Pak Pendeta. Dan dia bilang, Pak Pendeta, setelah bertahun-tahun saya ikut Tuhan, saya bergumul dengan tekanan darah tinggi saya. Tapi setelah saya berdoa banyak Pak Pendeta, saya tahu Tuhan mau supaya saya darah tinggi, supaya saya menjadi orang Kristen yang rendah hati. Wah, rohani sekali ya. Dan pendeta ini kaget dan lihat dia, dan dia berkata, Ibu, kalau begitu mari kita berdoa supaya semua jemaat darah tinggi, supaya semuanya rendah hati. Ini cara-cara berpikir yang salah. Tuhan tidak sejahat itu, saudara. Ya, dia tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan. Kadang-kadang dia mengizinkan sesuatu terjadi, tapi percaya itu adalah kesempatan untuk mujizat terjadi. Kalau engkau datang kepada dia, engkau datang dan menyembah dia, engkau sungguh-sungguh. Saya menulis di sini, kalau Tuhan bisa menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Di dalam bahasa Latin digunakan kata ex nihilo. Dari tidak ada
menjadi ada, maka gampang bagi Tuhan untuk menyembuhkanmu, memberkatimu, memulihkanmu, memulihkan segala sesuatu dalam hidup. Kenapa? Karena semua sudah ada. Betul tidak? Engkau sakit itu karena ada sesuatu masalah dalam tubuhmu. Tinggal Tuhan saja mengulurkan tangan dan memulihkannya. Amin. Amin. Bagi Tuhan itu gampang, sepele. Pertanyaannya, apakah kita intim dengan Dia? Kita kenal Dia dengan baik atau tidak? Ya, karena Dia adalah Allah yang baik. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 4, di situ dikatakan, ini kisah tentang Lazarus. Di ayat 4 dikatakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Jadi masalahmu, seperti apa yang tadi saya katakan dari awal, justru itu adalah pintu supaya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Tinggal kita datang, kita bangun keintiman dengan Dia, kita datang, kita meminta dengan iman, kita percaya bahwa Dia baik, Dia baik. Setelah COVID terjadi, saya dengan keluarga mengambil keputusan untuk setiap hari, saya hampir tiap khotbah tentang penyembahan saya bicara. Karena saya ingin membagikan pengalaman saya. Saudara tidak perlu ikut saya, ya, copy paste dari saya, tidak. Tapi saya ingin menceritakan. Karena kadang-kadang jangan bicara jemaat, kita pendeta pun buka Alkitab hanya karena mau cari khotbah, bukan buka Alkitab karena ingin Tuhan bicara. Kita berdoa karena rutinitas, bukan keintiman. Dan COVID jadi, dan saya 2011 keluar dari Maluku Utara, gembala di sana, dan saya pulang ke Manado, dan COVID jadi, saya menjadi penginjil, dan saya tidak ada gereja yang dalam pengertian itu karena banyak ibadah juga tutup, tidak undang. Ya, saya dosen tapi tidak juga mengajar karena sekolah juga tidak ada mahasiswa karena COVID. Dan saya berkata kepada istri dan anak-anak, mari kita ambil keputusan untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Dan setiap pagi kami 1 jam. Karena saya tidak pandai main gitar, teknologi menolong. Kami pakai YouTube. Di YouTube ada begitu banyak pujian penyembahan. Kami pakai worship night, voice of worship. Di situ ada 1 jam menyembah Tuhan. Kami putar, kami ikuti. Kami menyembah Tuhan, kami nyanyi bersama-sama dengan mereka. Kami menikmati hadirat Tuhan. Dan sudah dalam keadaan COVID, Tuhan masih terus memberkati kami. Kami tidak ada penghasilan, tapi Tuhan punya banyak cara untuk memberkati. Amin. Ya. Tadi di Duta GBI Bethlehem Duta Bandara, saya bicara tentang Elia. Tuhan hanya suruh Elia ke tepi sungai Kerit, dan tiap pagi dan petang Tuhan kirim roti dan daging buat Elia. Tiap hari Elia makan Burger King. Pesannya bukan di gerai Burger King. Pesannya, karena semua orang sudah susah, jadi pasti roti dan daging susah kan? Dan terjadi kekeringan. Di mana ada roti dan daging? Ada di istana Ahab. Betul? Ahab adalah musuh Elia. Tapi kalau Tuhan kalau engkau intim dengan Tuhan, Tuhan mau memberkati engkau, Dia bisa pakai musuhmu untuk berkati engkau. Kenapa Dia tidak pakai burung merpati? Dia pakai burung gagak. Kalau saudara tahu, burung gagak adalah sejenis atau satu kelompok dengan burung pemakan bangkai. Burung yang rakus. Tapi burung gagak di tangan Tuhan, dia menjadi burung yang baik. Karena mujizat bagi Tuhan itu sepele. Sepele. Seringkali kita berpikir, Tuhan, saya sudah berdoa tapi dari mana Tuhan? Dan sudah tidak usah atur Tuhan. Biarkan Tuhan melakukan kreativitasnya.
Dia punya banyak cara. Saya sudah cerita ini waktu saya khotbah di GBI Kasih Allah, tentang seorang anak hamba Tuhan di Cina yang ditangkap oleh komunis, dimasukkan di ruang isolasi, dianiaya, kemudian dikunci di ruang itu. Tidak ada, hanya ada satu pintu besi dan tidak ada lubang dimanapun. Dan waktu dia duduk, dia rasa sakit, badannya dianiaya, dipukul luar biasa. Dia bilang, Tuhan, saya pengen makan apel, Tuhan. Pengen makan apel. Tuhan, satu buah saja. Apel, Tuhan. Nah, saudara, tidak masuk akal kan? Siapa yang mau kasih apel? Karena kalau saudara di negara komunis, ada orang yang datang kunjungi, ditangkap juga, kan dianggap pengikut. Jadi orang tidak akan datang, keluargamu juga tidak akan datang. Jadi dia tidak tahu mau datang dari mana, tapi Tuhan pengen makan apel. Dan dia sedang duduk, mendadak lantai di bawahnya seperti ada yang gali dari bawah. Dan dia kaget setelah lantai di bawah itu terbongkar. Muncullah seekor tikus. Dan di mulut tikus itu ada apel. Saudara, di Jakarta banyak tikus. Ada tikus yang sudah bertobat. Tidak ada tikus yang bertobat. Tapi tikus di tangan Allah, dia bertobat. Ibu gembala goyang kepala. Ya, mau bilang apa? Hanya tikus yang mungkin bisa hantar kan? Kan tidak bisa burung gagak untuk burung merpati. Hanya tikus yang bisa lewat bawah untuk antar apel. Kalau engkau intim dengan Tuhan, tidak ada yang rusak. Sepele. Kalau dia bisa ciptakan dari tidak ada menjadi ada, mana mungkin dia tidak akan menolong kita. Dulu bahkan saya dengar banyak orang juga suka berkata, kita berdoa apa pendeta, tapi kan Tuhan tidak bisa lempar uang dari langit. Kata-katanya begitu rohani, saudara. Betul? Saya juga pernah bilang begitu. Tapi saya mendengar kesaksian di Surabaya, ada seorang anak Tuhan yang punya hutang yang banyak. Dan setiap hari dia hanya berdoa, menangis, Tuhan tolong saya. Kalau Tuhan tidak tolong saya akan masuk penjara. Dia berdoa di kamar, dia terus berdoa, terus berseru, terus berseru, terus berseru. Dan mendadak satu benda jatuh di plafon dan masuk keluar. Jatuh di lantai, satu tas kresek. Dan waktu dia buka, uang semua. Apakah Tuhan bisa lakukan itu? Nah, ada yang tidak percaya, saya tahu. Saya tahu. Jadilah menurut imanmu. Tuhan itu baik. Amin. Coba tepuk temanmu di sebelah, bilang, Tuhan baik sekali. Ya, kadang-kadang kita rasa, ya kita sudah selamat saja, sudah puji Tuhan, tak perlu apa-apa. Padahal kita terus hidup mengeluh, menderita. Tuhan itu baik. Ada banyak hal yang dia ingin lakukan, tapi dia sedang menunggu engkau. Seperti dia menunggu orang kusta ini. Tahukah saudara, selama Yesus hidup 3,5 tahun di bumi, dia waktu dia melayani, mengajar, hanya di Nazaret saja yang dia tidak bikin mujizat. Kenapa? Karena tidak percaya. Tapi semua orang yang ditemui oleh Yesus, dia bikin mujizat. Karena dia ingin menunjukkan bahwa dia sangat mengasihi engkau. Dia sangat mengasihi manusia. Ayat kunci dari Kejadian sampai Wahyu adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Roma pasal 8 mengatakan, kalau anaknya sendiri dia berikan bagi kita, apatah lagi yang kita butuhkan. Wow. Cuma seringkali kan kita bilang, Tuhan, berdoa sih berdoa, tapi dari mana Tuhan? Loh, kenapa kamu sibuk mengurus jalan Tuhan? Itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah datang dengan iman. Datang dengan iman. Datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Datang dengan percaya kepada Tuhan. Karena dia Tuhan yang baik. Dia Allah yang baik. Kata yang dipakai untuk seketika itu juga, ya, adalah
Euthenos. Euthenos itu bukan saja seketika, segera, tiba-tiba, pada saat itu juga. Jadi kalau saudara datang dengan iman, dengan penyerahan, dengan ketergantungan, dengan hati yang menyembah, Tuhan akan melakukan mujizat. Amin. 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 Jadikan pujian penyembahan menjadi gaya hidupmu. Jadikan itu setiap hari. Saya lihat ada banyak orang anak Tuhan, pujian penyembahannya hanya di gereja. Bangun pagi, belum berdoa sudah buka handphone, udah baca status, udah buat status galau. Hidupnya makin sulit karena statusnya menghukum dia. Ya kan? Ya. Banyak orang hidupnya ditentukan oleh jarinya. Karena zaman HP kan. Mereka buat status penuh kekecewaan, kepahitan, kebencian. Mereka dihukum oleh itu. Padahal Tuhan ingin melakukan yang terbaik bagi kita. Bangun pagi, cari Tuhan. Sembah Dia. Tadi saya bilang, teknologi menolong kita. Sudah pengen lagu apa? Ketik saja di YouTube. Muncul dan tekanan, nyanyi ikut saja. Biar suara fals, nyanyi aja. Karena Tuhan tidak lihat suaramu, Dia lihat hati. Itu betul loh. Kalau saya pernah baca satu kesaksian, ada seorang anak Tuhan duduk di lantai 2 dari rumahnya. Di bawah seorang pengamen sedang menyanyi, suaranya merdu sekali, menyanyi lagu rohani. Jadi dia senang sekali, dia masuk kamar, dia ambil uang cukup besar, 50.000 dia turun. Dia bilang, coba kamu nyanyi satu lagu rohani lagi. Waktu orang ini menyanyi, suaranya fals. Dan dia bilang, minta maaf, cukup sudah, ini uangnya. Dia naik ke atas kembali. Waktu dia sedang naik tangga, Tuhan bilang, coba kamu bayangkan, baru lantai 2 saja suaranya enak, apalagi aku di surga. Jadi Tuhan tidak dengar suara, Dia dengar hatimu yang penuh dengan keintiman, kehausan, kerinduan untuk berjumpa dengan Dia tiap pagi. Bangun hubungan dengan Dia tiap pagi. Jangan di gereja. Seringkali kita membebani tim praise and worship di gereja. Habis ibadah kita bilang, ngana orang napo. Kamu pimpin pujian pun udah angkat ya. Emangnya apa diangkat? Ya. Seringkali kita membebani tim praise and worship. Kita makin jadi tertekan. Padahal ibadah itu yang harusnya menyembah Tuhan kita semua atau cuma tim praise and worship? Semua. Artinya saya dan saudara bertanggung jawab. Seringkali kita tidak siap karena hanya di gereja kita menyembah Tuhan. Itu sebabnya kita seperti anak-anak TK. Nanti worship leader bilang angkat tangan, kita angkat tangan. Lencang kanan, kita lencang kanan. Ya istirahat di tempat, kita istirahat. Kan saudara, itu bukan gaya hidup. Tapi kalau saudara menjadikan itu gaya hidup, tidak perlu worship leader suruh angkat tangan. Saudara agak terlambat waktu naik tangga, saudara dengar lagu, saudara, Tuhan terima kasih, Kau dahsyat. Ya, tidak perlu dipaksa, tidak perlu didorong, karena itu gaya hidup. Ya, dan Tuhan mau itu. Ya, seringkali pujian penyembahan diajak hanya untuk tim altar. Bagi saya tidak. Semua umat Tuhan harus belajar. Semua umat Tuhan harus punya keintiman. Kenapa? Karena Tuhan akan datang buat semua. Dia datang untuk tim worship. Karena untuk semua. Nah, kalau sudah tidak intim dengan Tuhan, ya sudah akan tertinggal. Kita perlu intim. Dan kalau kita intim dengan Tuhan, mujizat itu gampang. Amin. Apa yang engkau perlukan, itu gampang. Saya tidak tahu saya harus sampai jam berapa. Biasanya ada istri saya, dia duduk dan saya agak lama dia tunjuk. Karena saya suka ngomong. Dia tunjuk jam. Tapi puji Tuhan istri saya tidak ada. Saudara bukan istri saya, jangan lihat jam.
Puji Tuhan. Saya akan mengakhiri dengan satu kesaksian yang saya dengar. 2 misionaris, saya pernah catat namanya tapi saya lupa. 2 misionaris sidang jemaat Allah ada di Eropa Timur. Mereka melayani di sana, ya. Dan zaman itu masih komunis berkuasa di Eropa Timur. Mereka ada di satu negara, saya lupa dengan tempat, tapi ada satu negara, dan mereka dikejar, mau ditangkap, mereka lari ke negara yang lain. Waktu mereka sampai di sana, mereka hanya punya uang secukupnya untuk menginap di penginapan. Jadi mereka masuk, mereka tidur, besok pagi mereka mulai rasa lapar. Dan suaminya berdiri di jendela dan lihat keluar. Istrinya berlutut di sampingnya, karena kamarnya kecil. Dan istrinya mulai berdoa, Tuhan, saya perlu babi 1 kilo, kentang. Pokoknya makanan orang bule, ya. Dia menyebutkan seperti mayonnaise ya, kalau nggak salah ya. Orang barat punya makanan. Merek tertentu. Yang anehnya dia menyebut merek yang ada di negara yang tadi dia ada. Di negara itu yang dia lari ini tidak ada. Ya, anggaplah dia lari dari Ukraina pergi ke Rusia, atau Rusia pergi ke Ukraina, ya. Dan dia minta, dan suaminya sedikit senyum-senyum karena istrinya menyebut dengan tepat beratnya, ukurannya, produknya, nama produknya. Jadi dia dengar, ya, dia tahu istrinya intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, sangat dekat. Waktu istrinya selesai berdoa, mendadak ada pintu mereka diketuk. Dan dia buka pintu. Dia lihat ada seorang datang dengan pakaian seperti dari supermarket. Pakaian seragam. Dan orang itu berkata, Pak, saya disuruh antar ke sini barang-barang ini. Jadi karena mereka tahu mereka tidak pesan apa-apa, mereka tidak kenal seorang pun di negara itu. Jadi dia bilang, maaf, ini kan penginapan. Mungkin Bapak salah, ada kamar yang lain. Coba Bapak cek dulu, karena kami tidak pesan apa-apa. Dan orang ini berkata, enggak, saya disuruh ke kamar nomor ini. Dia pesan. Dia bilang, Bapak itu bilang, enggak, kamu pasti salah karena kami baru saja tiba di sini tadi malam. Kami tidak pesan apa-apa. Dan orang itu berkata, tidak Pak, saya hanya disuruh antar, saya antar. Dan dia masuk dan dia tahu. Kemudian dia tutup pintu karena mereka tak pikir apa ini. Mereka buka. Waktu mereka buka, mereka kaget. Yang dibilang oleh istrinya, babi 1 kilo, kentang 1 kilo, mayones produk merek ini. Mereka kaget. Kok apa semua yang dibilang istrinya ada di dalam pesanan itu? Mereka langsung lari ke pintu, buka. Itu ada lorong yang panjang di penginapan. Harusnya petugasnya masih ada dalam perjalanan di lorong itu. Tapi petugasnya tidak ada. Pertanyaannya, siapa yang datang? Saya percaya malaikat Tuhan. Kalau engkau intim dengan Tuhan, dia baik, dia sangat baik, dia terlalu baik, dia mau yang terbaik bagi kita. Persoalan besarnya bukan kenapa, karena kita tidak intim dengan dia, tidak dekat dengan dia. Dia mau lakukan yang terbaik, tapi engkau tidak siap untuk mengalami mujizat. Karena itu bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan setiap hari. Setiap hari. Ya. Setiap hari. Saya sebagai pendeta, saudara, kami sudah 1 jam pagi. Seringkali malam habis mungkin jalan-jalan, kemudian pulang makan. Pulang ke rumah sudah tahu mau bikin apa. Apa lihat Facebook, lihat WA. Nggak tahu mau komen, salah. Akhirnya bingung. Ya. Tapi kemudian Tuhan ingatkan saya. Nah, saudara tidak perlu ikut saya. Tapi Tuhan ingatkan saya, ini waktumu cari aku. Jadi saya putar lagi YouTube 1 jam. Dengan lagu-lagu yang berbeda. Voice of Worship. Worship Night. Saya menyembah. Saya tidak meminta, saudara. Seringkali saya hanya, karena saya sudah umur 55, saya harus jaga kesehatan, harus banyak bergerak. Jadi saya sambil jalan di ruang tengah, ke teras, saya jalan, saya menyanyi, saya angkat. Saya hanya bilang, Tuhan, engkau baik. Engkau baik. Engkau terlalu baik. Terima kasih. Terima kasih buat istri. Terima kasih buat anak. Terima kasih buat rumah yang terbaik yang engkau berikan. Ada banyak hal yang kita bisa syukuri. Dan saya melihat tangan Tuhan luar biasa dalam hidup dan keluarga saya.
Karena tidak ada yang mustahil. Amin.